Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Edi Siregar, Sarjana Pendidikan, Sarjana Manajemen, Magister Manajemen. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Naura Arika dengan NIM 4322 4010090. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil tugas video untuk memenuhi tugas besar 1 mata kuliah kewarganegaraan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pendidikan kewarganegaraan dan etika berwarganegara. Pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan atau pelajaran yang mengajarkan akan pentingnya nilai-nilai dari hak dan kewajiban suatu warga negara dengan tujuan supaya setiap hal-hal yang dikerjakan itu bisa sesuai dengan tujuan dan juga cita-cita bangsa, serta tidak melenceng dari apa yang diharapkan. Lalu ada etika berwarga negara. Etika berwarga negara adalah aturan tingkah laku yang baik dan benar dalam bermasyarakat, berdasarkan nilai-nilai moral, adat istiadat, dan hukum. Lalu saya akan menjelaskan tentang asas-asas hukum. Yang pertama itu ada asas lex superior derogat legi inferior, yang merupakan aturan yang lebih tinggi yang mengalahkan aturan yang lebih rendah. Lalu yang kedua itu ada lex specialis derogat legi generali, yang merupakan aturan khusus yang dapat mengalahkan aturan umum. Lalu yang ketiga ada asas lex posterior derogat legi priori, yang merupakan aturan yang lebih baru menggantikan aturan yang sudah ada. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teori sistem manajemen nasional. Sistem manajemen nasional atau yang biasa disebut Sismennas adalah sistem terpadu yang mengelola seluruh aspek pemerintahan mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Lalu ada makna pembangunan nasional. Pembangunan nasional adalah upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara menyeluruh. Lalu apa sih itu negara? Negara itu berasal dari kata state dari bahasa Inggris, stat dari bahasa Belanda, dan etat dari bahasa Prancis. Dari ketiga bahasa tersebut berasal dari bahasa Latin yaitu status atau statum, yang berarti keadaan yang tegak dan tetap atau sesuatu yang memiliki sifat tegak dan tetap. Negara terdiri dari beberapa unsur penting, yaitu penduduk, wilayah, dan pemerintah. Lalu ada pula klasifikasi negara. Dari berdasarkan jumlah orang yang berkuasa dan orientasi kekuasaan, ada yang bersifat positif, yang merupakan monarki, aristokrasi, dan demokrasi. Tapi ada pula yang bersifat negatif, yaitu tirani, oligarki, dan mobokrasi. Lalu bagaimana sih sistem pemerintahan negara di Indonesia? Yang pertama itu ada legislatif, yang kedua ada eksekutif, dan yang terakhir itu ada yudikatif. Lalu saya akan menjelaskan tentang pengertian identitas nasional. Identitas nasional adalah jati diri atau kepribadian suatu bangsa. Ini adalah suatu kumpulan nilai-nilai, kepercayaan, dan kebiasaan yang membedakan suatu bangsa dengan bangsa lainnya. Lalu ada parameter identitas nasional, adalah suatu ukuran atau patokan yang dapat digunakan untuk menyatakan sesuatu adalah menjadi ciri-ciri khas suatu bangsa. Lalu apa sih unsur-unsur pembentukan identitas nasional? Itu ada sejarah, kebudayaan, akal budi, peradaban, pengetahuan, budaya yang unggul, suku bangsa, agama, dan bahasa. Lalu apa sih itu demokrasi? Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Rakyat memiliki hak untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui perwakilan. Lalu apa aja sih ciri-ciri utama demokrasi? Itu ada kesetaraan, kebebasan, kedaulatan rakyat, peraturan hukum, dan yang terakhir itu ada perlindungan hak minoritas. Lalu ada nilai-nilai demokrasi. Demokrasi bukan hanya sekedar sistem pemerintahan, tetapi juga nilai-nilai yang harus diyakini dan dijalani oleh masyarakat. Lalu apa aja sih macam-macam demokrasi? Yang pertama itu ada demokrasi parlementer atau liberal, yang kedua ada demokrasi terpimpin, yang ketiga ada demokrasi Pancasila pada era Orde Baru, yang terakhir itu ada demokrasi Pancasila pada era Orde Reformasi. Lalu apa aja sih masalah-masalah demokrasi? Yaitu pertama ada money politik, intimidasi, pendahuluan ketika kampanye, lalu ada kampanye negatif. Lalu ada hak dan kewajiban. Hak-hak warga negara yang diperoleh dari negara seperti hak untuk hidup secara layak dan aman, pelayanan, dan hal yang diatur dalam undang-undang. Lalu ada kewajiban warga negara, ditentukan oleh undang-undang seperti kewajiban untuk membela negara, menaati undang-undang, dan sebagainya. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.